Oke. Selamat datang di podcast Belinski bersama Korea Realme. Halo. Jadi di kali ini kita kedatangan tamu dari Bali namanya Beli Turah. Tuh kan. Nah untuk menyajikan tamu kali ini saya juga menyiapkan ini ya premium durian ball buat Anda. Iya, jadi ini dia. silakan dinikmati. Ya udah silakan Anda jadi hostnya, saya diam aja. Nah Turah, kita nih sebenarnya banyak yang pengen tahu kabar kamu sebenarnya. Gimana kabar kamu Turah? Ya cerai-cerai saja. Apa itu cerai saja? Saya bahasa Indonesianya bahasa masih Indonesia. kurang lancar. Mungkin orang Indonesia nggak ngerti apa yang saya bilang sebenarnya. Cerai saja itu di buku bahasa tidak ada ya? Ada. Apa itu ya? Cerai itu dalam bahasa Inggris itu divorce. Oh. Ya. Jadi kamu cerai 2 kali ya? Cerai. Bukan, misalnya aku baik-baik saja, berarti aku cerai-cerai saja, begitu. Oh, oke. Masuk. Saya paham. akal. Oke, langsung kita mulai hari ini. Gimana nih? Tura? Iya, kita nanya kabar balik. Oke. Gimana kabar Kansol? Kabarnya sebenarnya biasa kayak gini, tapi sekarang luar biasa karena saya ditemani oleh Turah. Weh. Tapi di balik layar dihujat saya, dibulin. Aku sama Turah ini meskipun kita baru ketemu ketiga ya. Ketiga. Tapi kok apa ya? Terkesan sangat friendly. Terus ini tipe-tipe orang yang ini suka tak kerjain. Kayak Bandung Opa. Yeah. Itu sama kamu mirip. Orangnya kurus tinggi gitu. Kalau gitu. diledekin ya diterima. Oh berarti gitu. kurus tinggi itu emang suka diledekin? Nggak tahu. Teman-temanku yang biasanya tak ledekin tuh memiliki fisik sedemikian rupa. Dan biasanya mereka itu orang-orang yang kayak diguyonin kayak oke gitu loh. Nggak tiba-tiba kayak abis guyonan tiba-tiba kayak nggak apa-apa. Kayak sakit hati gitu nggak. Yeah. Orang-orangnya itu agak nyantai. Jadi mungkin orang-orang yang tinggi tapi kurus itu lebar. Iya. Kita sebelum ngobrol-ngobrol, kita coba makanan endorsean Kansol. Kejang banget. Aku barusan makan. Oke, coba. Tapi enak sungguhan enak. 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 Wah, ini produk terbaru ini. Enak nggak? Tolong Awe masuk ke channel Travelnya bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Iya. Enak nggak? Kayaknya enak nggak? Belum dicoba. Bohong. Dia tadi sebelum rekaman udah nyoba satu padahal. Bukan Kak, ikan gimmick dulu. Oh, gimmick dulu. Oke, Gimmick sorry. dulu. Sorry banget ya buat admin Awe. Ya. Kita coba sekarang. Oke. Iya. Langsung ya. Langsung. Ini apa nih? Durian ball. Jadi dalamnya itu ada duri-durinya durian gitu. Bukan gitu. Oke. Ya udah. silakan. Enak aja. Enak kan? Kayak bener-bener apa ya? Durian yang enak gitu kayak. Durian asli ya? Masa palsu? Siapa tahu banyak imitasi, Pak. Oh, Banyak. enggak lah. Saya percaya Wah, enak ali sumpah. enak kan? Aku tadi makan banyak bukannya enggak mau. Kowennya aku ya. Tapi sungguhan enak. Tadi aku kayak makan 2 kotak kayaknya. 2 kotak kan? Plus makan nasi jadi. Berarti kakak kegiatan di sini bukan cuma podcast doang, tapi ada kegiatan di Belinski. Ngapain tuh kak? Tadi ngapain aja? Tadi sempat live bentar di platform TikTok, tapi menggunakan jasa tempat dari Belinski. Wah keren juga ya. Gimana melihat Belinski? Melihat adeknya sekarang punya usaha baru. Sebenarnya kan udah pernah lihat ya Belinskinya kan ya. Jadi Kan gimmick aja dulu. Oh gimmick dulu. Oh oke. Tadi ada durian gua Jadi udah. kaget ya. Waduh. Kayak keren gitu ya. Belinski, kan udah foto, orang-orang ngerti aku udah kesini buat foto kan. Iya makanya first impression deh. Oh first impression. Sebenarnya waktu pertama kali kesini agak kaget aku. Kenapa? Waktu itu naik ini kan kendaraan online kan. Oke. Hampir nyebut merek ya, biar fair gitu. Nah turun terus Angel kan bareng aku sama Jeswa kayak ini enggak, waktu itu Jeswa udah di sini, aku sama Angel. Iya di sini gitu loh. Kok gini gitu? Masih bangun gitu, masih ada bapak-bapaknya yang bangun masih angkat semen loh. Iya di sini. Aku mikir masa ini kayak maksudnya belum jadi tempatnya gitu, tapi udah gitu naik. Nah, ternyata di lantai atasnya udah jadi. Jadi kayak first impression-nya aku kayak agak kaget, tapi setelah masuk wah ternyata bagus. Keren ya. Jadi aku nggak bilang apa-apa, iya. Enggak. Apa itu artinya apa? Tapi yang ruang ini loh, bilangnya ruang apa? Studio Korean Studio. Korean Studio. Saya sebagai orang Korea merasa di Korea. Merasa seneng lah ya bisa ada konsep drama Korea diadaptasikan di sini. Tapi Iya. ruangannya bagus, buat foto juga kayaknya bagus. Terus sebenarnya aku paling pengen nyoba ke ruangan ini soalnya. Oh, I see. Iya, enggak. Nama ruangannya IC. Enggak. IC. IC. Iya, soalnya kayak aku pengen banget nyobain alat podcast ini kayak apa gitu. Iya. Tapi sekarang udah nyoba, enak enggak? Wah, ini gila sih, tapi lebih enak yang ini tadi kayaknya.
mahal lah di standar podcast ini. Ini ya bagus banget. Bagus ya, bagus. Tapi ya. di luar itu tempatnya kayak nyaman sih. Nyaman ya? Buat kerja juga bisa, buat have fun juga kayak tempatnya apa ya, nggak terlalu kayak kaku. Bosnya kamu ya, Belinsky? Belinsky aku. Gimana rasanya jadi bos? Susah sih. Maksudnya kan ini usaha pertamaku Kak. Sebagai Ini pertama? Pertama dong. Loh, bisa dibilang kayak bikin film-film dulu yang YouTube juga usaha dong? Itu project. Kalau ini kan usaha yang memang udah ada tanggung jawab dari investor dan lain-lain gitu. Beda sih, beda. Kayak ada partnershipnya itu kan. Jadi agak susah membagi waktu antara content creator dan entrepreneurnya itu. Kalau entrepreneur kayak lebih pressure-nya itu loh. Bener sih. Aku ngerasain ternyata selama ini kerja content creator tuh enak banget. Selama aku kerja di Belinsky ya kayak ngerasa wah ternyata jadi content creator paling enak sedunia meskipun kita mikirin konten setiap hari gitu segala macam. Padahal dulu kan kamu sendiri yang nge-tweet di Twitter. Ada. Kamu bilang kan enak ya jadi YouTuber, ngambil video upload udah. Oh itu gini sindir orang. Terus kamu bilang enak matamu. Oh iya itu udah sindir orang. Kan? Tapi ternyata emang paling enak. Ya sebenarnya ternyata pas aku ada perbandingan. Nah perbandingan antara sama sebagai entrepreneur ternyata enak nih gitu. Enaknya apa emang? Ya maksudnya enaknya adalah kayak kita bikin konten tuh kayak pressure-nya tuh gimana bilangnya? Kita kan di bidang jasa kayak. Benar di bidang jasa di mana kita cuma konten menghabiskan waktu kita sama energi diri kita. Kalau entrepreneur itu pressure-nya beda. Dari kreatif juga ada, tapi juga ada tanggung jawab sama orang yang kerja sama kita. Meski takutnya kalau ini profit atau enggak, itu kan kita harus tanggung jawab sama mereka kan. Itu yang agak deg-degannya itu sih. Kalau aku sih merasakan tanggung jawab nggak cuma kepada investor tapi juga kepada para audience, viewers, follow. Karena dipercayakan itu juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jadi aku nggak pernah merasa satu frame pun di dalam hidupku bahwa tanggung jawab sebagai seorang content creator itu mudah. Aku merasa nggak cuma aku, semua YouTuber. Iya, content creator di Indonesia itu memiliki tanggung jawab yang berat. Ada kata ringan untuk mereka. Sebentar Kak, aku klarifikasi dulu. Sebentar. Itu Angel tolong. Meskipun banyak orang bilang enak ya jadi influencer tinggal ngepost dapat duit. Sebentar, aku klarifikasi dulu. Sebentar. Sebagai content creator tuh juga berat. Pressure-nya juga ada. Cuman aku selama perbandingan antara entrepreneur sama content creator ternyata ada plus minusnya gitu. Iya. Plus minus guys, plus minus ya guys ya. Iya. Plus minus. Orang Korea banyak dramanya ya. Oke. Ya tapi paham sih agak beda ya. Kalau misalnya gini, kalau YouTuber kan jujur misalnya nih view-nya nggak bagus ya udah cuman sakit hati kan. Iya benar. Kalau kamu nggak bagus, bisa stresnya tuh kayak apa ya? Kayak pasti loh. Kenapa kok kali ini bulan ini kok iya benar ya kan? Kayak apa ya? Tanggung jawabnya melebihi dari diri lah ya kepada orang lain juga. Kalau suruh milih satu nih, milih mana? Aku tetap jadi content creator. Tapi kenapa nggak bikin konten? Bikin kok. Gak bercanda. Bukanya langsung tiba-tiba. Ini gimana sih podcast nih? Mending hostnya dia aja kali ya. Oke. Nah maksudnya kayak nyaman jadi content creator karena aku emang lahirnya dan dikenal orang dan penghasilannya dari awal tuh emang jadi content creator. Awal mulanya. Digital ini kan. Jadi gak bisa dipungkiri bahwa aku gak boleh ninggalin profesinya ini gitu. Oke. Jadi kita nanya pertanyaan selanjutnya kali ya. Oke. Gimana pas di Bali gak? Waktu bulan madunya. Seneng gak? Yang bagian mana? Bukan, maksudnya kayak seneng gak di Bali gitu? Ya maksudnya bagian mana ya? Maksudnya kayak perjalanan liburannya atau makanannya ataupun suasananya. Oke. Tapi pertanyaanku dulu deh. Kakak kan sebagai content creator dan bikin konten. Sekalian bulan madu. Nah itu maksudnya kakak ngerasa gak itu jalan-jalan sama bulan madu? Meskipun sebagai content creator. Sebenarnya aku selama bikin konten di situ, aku bilang ke Jinet, ya ini benar kita liburan, tapi nggak sepenuhnya liburan. Oke. Karena kalau misalnya liburan kan jujur capek ya tidur gitu kan, tapi kita waktu itu kayak jadwalnya itu ada. Oke, setelah makan harus kesini gitu, ngerti gak ya? Kayak oke, jadi hari ini besok harus renang misalnya. Mau pengen gak renang gak pengen harus renang pokoknya. Harus seneng untuk renang gitu kan. Jadi kayak bukan masalah kita terpaksa atau enggak. Cuman namanya orang kan kadang kita mau makan nasi pun tiba-tiba pengen makan mie kan berubah-ubah kan ya. Yeah. Nah, cuman kalau content creator ini kita udah dijadwalkan ya kita harus ngikutin dan menganggap kayak ini
pilihan yang alami gitu. Padahal bisa jadi pada hari itu, aduh aku padahal pinginnya istirahat gitu. Iya. Jadi itu kesusahannya dan masalahnya kalau kamu pernah kan YouTuber sendiri gitu ya. Iya. Kalau sendiri kan aku misalnya nggak mood nih, aku tinggal maksa diriku sendiri untuk nge-YouTube. Iya. Tapi kalau 2 orang Iya bener sih, udah ada timnya. Itu ada kayak tekanannya itu, Kalau dorongannya itu kan. kalau yang nggak mau itu, waduh harus kayak Iya. ya nggak perlu disampaikan lah ya. Pokoknya kayak gitulah, ngerti lah ya yang udah nikah. Tapi tetap nikmatin kan, nikmatin Balinya kan. Kayak, Ya satu sisi nikmatin, tapi aku juga mikirnya gini, mungkin ada yang mikir, oh kalau gitu berarti apakah nggak dinikmati sama sekali, apa bener-bener kayak jadi kerjaan? Ya nggak juga, karena dengan adanya bikin konten ini kan juga didokumentasi ya, sama kayak kita nikahan itu loh. Kalau nikahan kan ada kameramen, ada momen kayak ya setelah keluar dari ini masuk lagi ya kan? Iya benar-benar. Ya kan loh, tadi kita udah nikah disuruh lagi. Iya. Apakah itu berarti nikahnya palsu? Kan nggak juga ya. Enggak. Jadi itu juga salah satu momen dokumentasi aku mikirnya, sehingga kayak oke, jadi sekalian liburan, ada dokumentasi dan juga bikin konten yang aku bagikan bersama orang-orang. Jadi kayak dibilang menikmati iya juga, dibilang melelahkan juga iya kayak gitu. Jadi asik tapi melelahkan kayak gitu. Benar-benar. Wah ini kopinya udah datang guys, keren juga nih. Kopi. Wih ini Ini dari mantan kamu ya? bukan. Enggak kan kopi dari Bukan. Enggak kan, ini from mantan gitu. Kopi kenangan mantan. Iya from mantan kan. Enggak, aku tanya gitu loh. Oh. Nah, emang ada nama tulisan mantanku sini enggak kan? Ya enggak, makanya oh ini dari mantan gitu ya. Iya bener, kopi kenangan mantan. Tapi bukan dari mantanku. Oke. Kalau punya mantan gak sih sebenarnya? Waduh. Loh, Ya, kan nanya sambil minum kopi kenangan mantan, mau nanya mantan. Wah ini YouTube orang ya, waduh. Channelku mah bisa diedit ya. Oke. Mantan ada? Oh, ada. Jujur ada. Oke, segitu aja untuk pertanyaannya. Terima kasih. Kita minum dulu ya kopi kenangan ya. Oke. Aku abis nonton konser Kak kemarin. Jadi kayak suara Konser tiap- apa? Konser kan Mantapku kan bikin stage. Oh yang itu. Iya. Oh sorry, aku ngiranya Stray Kids. Soalnya kan kemarin Stray Kids juga ada panggung. Enggak, maksud gini Pak, musik-musik Indonesia. Oh, oke. Ya Tulus kayak gitu. Dia mulai deg-degan sendiri kalau ngomong. Jadi gini guys, kita selama ngobrol sama Kak Ansol lah di luar depan kamera atau di belakang kamera ya, dia tuh selalu debat-debat yang gak penting gitu. Aku suka jebak orang gitu loh, kayak orang waktu lengah gitu misalnya. Tadi kan udah first impression di Belinsky. Kalau misalnya first impression waktu di Bali, kenapa kok aku dibilang ganteng banget? Oh kamu? Iya. Ganteng loh Turah ini. Biasanya Kak Ansol suka bohong. Enggak, kalau Turah sungguhan ganteng. Benar. Sungguhan. Ganteng dalam artian gini loh. Jadi kan setiap orang pasti punya, kayak kamu sendiri nih suka cewek tipe A, ada orang yang suka tipe B kan, beda-beda. Tapi aku sebagai cowok ngeliat Turah ini cakep loh, tinggi, lebih tinggi dari aku. Bahkan kayak 40 cm lebih tinggi daripada aku. Terus mukanya juga kayak muka-muka ini orang model gitu, kayak mukanya agak kecil. Terus senyumnya juga manis sebenarnya. Cuman pakai cuman. Nggak tahu kenapa di kamera itu nggak seganteng itu gitu loh. Kayak kamera itu nggak sanggup menampung kecakapannya. Wah. Keren. Jadi aku ngira selama ini keterbatasan kamera itu di resolusi, tapi ternyata nggak cuma resolusi, tapi karisma Turah pun tidak sanggup. Berarti menurut kakak, Kamu kok udah seneng banget kenapa ya? enggak, aku masih nanya Kak. Aku Oh, nggak ada. ya, Iya seneng sih. Apalagi pas kakak nge-tag aku berkali-kali tentang ganteng banget. Itu Sungguhan kan? langsung storyku tuh langsung naik gitu loh Kak. Oh ya? Iya. Ih bener ganteng Tapi kayak gitu. kan biasanya kita kalau muji orang kan ya di kayak oh iya enggak kok Mas Ansul juga kan. Dia kak makasih gitu. Gak ada. Kayak Turah kamu ganteng banget dia. Yuk gitu dong, terus langsung kayak Tuduhan berapa nih? kayak langsung balik ke jalannya gitu loh. Aku udah cukup dituduh di sosmed aja ya. Tidak perlu di Kansol. Mohon maaf nih. Aku cuman kayak oh jadi memang benar setiap detik-detik yang kita lalui bersama ini maknanya beda, bobotnya buat aku sama Turah ini beda. Ya jadi intinya Kansol tuh bukan cuma overthinking aja, emang kayak netizen guys, suka fitnah-fitnah gitu emang. Kenapa netizen kayak fitnah-fitnah? Oh enggak gitu dia, aduh salah tuh. beberapa oknum yang berarti saya oknum. Enggak gitu, maksudnya kayak contoh. Oh, okay. Diibaratkan oknum netizen gitu. Okay. Aman ya? Masih aman nggak omongannya? Aman. Oke. Gitu guys, jadi kalian harus ketemu Turah Partera dulu. Nah itu masalahnya,
ketemu cakep tapi dilihat di kamera kok nggak dapet gitu loh vibe. Ya sungguhan kalau ketemu langsung. Tapi banyak nggak orang yang bilang kayak aku? Aslinya lebih ganteng enggak, gitu. Mereka mengira kayak gini. Kak Tura ini kadang ganteng, kadang enggak. Oh, bisa jadi. Paham. Apa sih? Aku pahamnya gini. Soalnya kan kalau aku kan punya kesempatan untuk ketemu berikutnya lagi kan. Tapi kan kalau banyak juga orang-orangnya cuman papasan kan. Iya. Jadi kiranya, iya kemarin lewat lumayan sih tapi itu kan. Story lihatan gitu. Misalnya gitu. Jadi kayak aku paham kenapa orang-orang mikirnya kayak. Tapi ganteng. Kalau menurutku ganteng. Dan waktu itu Jinet pun bilang di antara, ini mohon tidak disalahpahami ya, tapi di antara talent aku. Thank you Jinet. Jangan lupa datang ke Bali, diskon. Apa? Diskon apa? Jalan ke Bali. Oh oke. Ya, tapi Jinet pun bilang, wah Tura ganteng. Ini kok pertanyaannya gak selesai-selesai, saya begitu ngomong ganteng, kayak mau 2 jam untuk ini ya, dipuji doang gitu. Bukan. Ya. Tuh, kok malah gua sih? Sedang banget lihat ya. Joshua langsung, wah gitu. Maksudnya pertanyaanku tadi, menurut kakak ganteng itu cuma dilihat dari wajahnya aja atau enggak? Kenapa muji-muji aku terus gitu? Nah, tapi makanya aku bilang, secara keseluruhan tuh ganteng kamu. Sungguhan. Iya, tapi kan aku nanya definisi secara general aja. Yang namanya kayak misalnya di Korea nih, emang ganteng tuh dilihat dari mukanya atau emang dari badannya juga gitu Ya tadi? pasti iya dong. Oke. Dan kamu kalau ke Korea pun ya. Aku lagi kan. Kamu ke Korea pun kayaknya pasti banyak orang bilang ganteng. Kalau menurutku. Tuh kan aku lagi kan. Sungguhan. Oke, thank you. Kemarin kan kita lihat Kak Ansol emang sering wawancara beberapa grup-grup girl band, boy band gitu kan. Oke, terus? Maksudnya aku lihat sih gimana ya, aduh. Ngelihat Dita gitu. Loh, belum selesai ngomong. Kebetulan Dita kan secret number gitu kan. Nah itu kebetulan pingin lihat aja. Kok dia gak ada Instagram sih Kak? Oh, ya, aduh ini. Instagramnya Dita? Gak usah chat WA lagi. Enggak, aku gak chat WA. Enggak, soalnya ini fun fact guys ya. Aku kan cuma nanya Dita doang nih. Malah di chat terus ngeliatin muka aku kan jadi malu ya. Ya enggak, tapi dianya jangan. Kayak kesempatan juga. Kapan lagi kan? Dita nggak ada Instagram pertanyaannya? Nggak ada ya? Oh, kalau itu nggak tahu sih. Kalau itu nggak tahu saya. Tapi ini menarik ya. Oke. Ini di luar ngomongin Dita aja. Maksudnya kalau kakak ngelihat personil girl band sama boy band itu mereka punya sisi apa ya, tekanan gitu gak sih? Kan mereka kayak, kalau dilihat gitu. Dilihat tuh kan kayak wah gitu. Kayak Blackpink dan lain-lain kan kulihat selalu energik gitu. Tapi pernah gak sih satu sisi di belakang kamera Kak Ansol ngomong sama mereka atau gimana, itu ada gak cerita-cerita sedikit tentang kehidupan mereka gitu loh, sisi di balik depan layar mereka? Gak usah sebut personilnya, cuman kayak ngerti gak maksudku? Aku sih ngelihatnya gini, jadi waktu sebelum aku sering ketemu gitu ya, dan sekali lagi melalui kesempatan ini aku pengen bilang terima kasih kepada perusahaan yang menyediakan kesempatan aku ketemu artis-artis itu, ya tau lah ya perusahaan mana. Nah cuman sebelum aku ketemu juga, awal-awalnya itu aku ngira kayak mereka ini ya artis, cuman sebatas ngelihatnya artis gitu ya. Tapi setelah aku kayak interview terus melihat mereka juga tampil, terus duduk istirahat gitu ya, mereka kan juga manusia ya. Iya benar. Satu sisi aku ngerasa kayak wah ternyata jadi artis susah ya. Kita itu kan agak manusiawi aku bilang. Di Indonesia? Enggak, maksudnya content creator itu agak manusiawi. Oh, content creatornya. Kayak aku nih gemuk, ya udah kan. Tapi kalau artis itu mereka benar-benar berusaha menjadi citra yang dibayangkan oleh orang-orang. I see. Jadi kayak meskipun mereka lagi sakit, tapi kalau interview, adanya sih kayak langsung itu. Ada? Pasti. Karena mereka kan juga nggak selalu fit. Mereka juga kadang moodnya nggak bagus kan ya. Jadi kelihatan banget mereka tuh capek banget gitu ya. Ketika kamera action. Aku kayak sakit hati gitu loh, kayak mereka kan juga usianya muda-muda kan. Bahkan ada yang lebih muda dari aku, banyak malahan ya. Gitu. Iya, ini juga lebih muda daripada aku, baru nggak tahu. Jadi kayak kasihannya tuh kayak wah mereka ini juga meskipun di layar cantik, kayak kelihatan bahagia. Satu sisi mereka juga manusia kan ya, mungkin ada harinya mereka tuh pengen cuman ngelamun, ya nggak pengen ngapa-ngapain kan. Tapi kayak mereka itu benar-benar nggak pengen mengecewakan fans-fansnya gitu. Maksudnya kalau misalnya di luar mereka sakit atau enggak ya, mereka tuh sebenarnya kalau personel di girl band atau boy band, apakah mereka tuh juga dituntut untuk kayak kamu harus minimal berat badan segini, kalau kamu itu, jaga apa emang perusahaan ya perusahaan ya? Tapi kalau kakak lihat deh, kayak misalnya
ini kok kurus-kurus terus gitu. Kalau Ngerti gak sih maksudku? Aku memang kurus-kurus banget mereka, tapi itu salah satu hal yang juga mereka sengaja raih karena itu kayak terlihat indah di mata fans. Tapi sebenarnya mereka suka apa enggak? Kalau itu kita nggak tahu ya isi hati seseorang ya. Tapi yang aku bisa jamin itu nggak mudah. Oke. Untuk mempertahankan badan seperti itu. Jadi aku kan ya pernah six pack ya, pernah. I was ya, kalau bahasa Inggrisnya ya, not anymore ya. Tapi kayak bayangkan itu menjadi lifestyle setiap hari dan kayak aku pun misalnya lagi gemuk nih sekarang, ya udah kan tinggal pakai baju. Tapi kalau mereka ada konser harus kembali lagi pakai abs terus. Oh iya benar. Kayak orang-orang pasti mengharapkan gitu kan. Misalnya aku juga sempat nge-gym Kak. Kayak ada titik jenuhnya juga nge-gym gitu. Nah itu bayangin tapi itu menjadi keharusan dan juga kalau misalnya ke foto diam-diam pun harus keren gitu loh kesannya. Iya, kalau nggak keren pasti, ternyata dia udah gini gitu. Kan pasti sakit hati juga kan dan dia juga nggak pengen mengecewakan. Jadi kayak selalu memberikan terbaik. Memang ada fans yang bagaimanapun we love you gitu. Tapi namanya netizen ya, kadang ada juga yang langsung stres gitu. Jadi kayak ngerti sih mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik dan aku sebagai manusia juga melihat mereka yang manusia itu kayak wah susah juga loh ya ternyata kayak gitu. Dan kasihan ya kalau misalnya yang terkenal nggak apa-apa. Bayangin yang kayak gitu tapi belum terkenal. Ada. Oh iya banyak dong. Sebelum masuk manajemen. Biasanya kayak casting-casting. Udah debut tapi nggak rame. Ragunya udah rilis tapi nggak nge-boom misalnya, nggak ngehit. Oh iya benar juga. Itu kasihan banget loh. Berarti maksudnya menurut kakak dibalik kesuksesan K-pop di Korea itu banyak juga grup-grup band yang sebenarnya yang nggak sehebat Blackpink. Oh benar masih banyak. Banyak. Bahkan kayaknya Minau nggak yakin ya angka tepatnya. Cuman kalau nggak salah per tahun itu yang debut ada 100. Yang kita tahu berapa banyak? Ya paling 3. Ya kan? Dan itu yang udah dari beberapa tahun yang lalu kan. Bayangkan yang baru itu seberapa banyak yang debut. Tapi kita nggak tahu. Dan kasihannya artis ini mungkin udah banyak yang ngerti soalnya K-pop sekarang banyak banget fans-fansnya dan juga mungkin ada yang lebih tertarik lagi daripada aku. Kan mereka ini seketika jadi trainee sampai debut ini kan ngutang sama perusahaan nih. Iya benar. Dan itu kan harus lunas baru bagi hasil kan. Tapi bayangkan misalnya mereka album pertama lumayan ngehits, tapi masih belum belum return ya. Masih kayak minusnya udah sisa sedikit. Nah, album kedua kali ini kita harus lebih fantastis lagi, ngeledakin helikopter misalnya. Biayanya minus berapa M lagi. Ternyata nggak ngehits. Oh iya, masuk akal. Nah, jadi kayak susah banget gitu loh. Setiap kali mereka bikin satu itu harus investasi, tapi kalau ini nggak balik modal, ya orang-orang ngiranya wah kamu udah terkenal, tapi mereka nggak punya uang realitanya. Kayak YouTuber kan kita juga ya. Iya. Nah tadi kan kita masih bahas tentang MC nih. Oke. Sebenarnya Kanso kalau ngelihat personilnya, kan tadi kan ngelihat depresi gitu, ada tekanan gitu, ada kurus dan segala macam. Susah bukan depresi, susah gitu. Oh ya. Susah, sorry, ya. aduh. Kalau depresi dikira semua ada depresi kan nggak baik ini. Oh iya, sorry banget ya. Maksudnya susah. Jadi artis mudah. susah. Nggak mudah, ya benar, sangat susah. Sangat susah. Nah kalau dari sisi lain nih, kalau ngelihat kan aku ngefans sama Dita sama Lisa kan. Kalau ngelihat Lisa tuh kayak gimana sih orangnya? Lisa ya? Iya, apa cuma ngobrol di bagian di depan layar aja? Sebenarnya iya sih kalau ngobrol mayoritas ya bang di depan kamera. Oh gitu, tapi yang di belakang diem loh. Hampir nggak ada. Sumpah. Ini aku sampai berani ngomong sumpah loh. Kayak paling kayak sepatah dua patah. Sugan, dikit banget ngomongnya di belakang. Oh ya mari silakan terima kasih dadah. Sumpah gak mau. Jadi kayak mungkin ada yang kiranya aku kayak dari sebelum masuk oh ya gimana kabarnya hari ini kita kan mau interview nah gimana hari ini kondisinya udah siap kan tapi gak usah kalau di Indonesia. Enggak. Tiba-tiba kita udah siap setting gini duduk. Annyeonghaseyo deh. Oke. Terus ya silakan. Tapi maksudnya itu menurut kakak ngelihatnya tuh sombong apa memang dia mengurangi aktivitas yang terlalu banyak? Kayaknya sih karena waktu rekaman gitu kan nggak cuma rekaman ini gitu ya. Mereka satu hari juga ada jadwal. Terus juga tim kameramen ini ya, tim produksinya ini kan harus pindah lighting. Kalau misalnya habis itu mereka harus rekaman bagian apa kan harus pindah lighting apa. Jadi kayak keterbatasan waktu sebenarnya. Bukan masalah mereka sombong atau gimana, tapi ya mereka ada jadwal berikutnya. Saya nggak ada jadwal berikutnya. Gitu. Bedanya itu. Tapi tetap kaya Anda. Tapi saya pura-pura kayak ada jadwal kayak. Habis ini siapa? Oh iya.
Kayak seolah-olah kayak orang penting gitu. Padahal udah boleh pulang dari tadi. Kok nggak pulang? Nah, ini tadi ada yang ini gitu. Siapa? Cuman ada nggak personil yang humble banget nih kayak tiba-tiba setelah di balik layar langsung gimana tadi gitu. Ada dia aja ngobrol nggak kayak disamperin gitu. Coba maksudnya gini ya, secara mayoritas semuanya itu baik-baik. Cuma tak pikir yang paling berkesan siapa ya? Oke, siapa yang paling berkesan? Personil paling berkesan bagi Kak Hansol di Korea. Let's go. Aku Ichi, kayaknya satu grup Ichi. Ichi itu yang mana? Itzy. Yang dari iya. Soalnya aku kan bukan siapa-siapa ya di Korea ya. Aku kan cuma seorang YouTuber ya. Aku ini bener kan, cuma seorang YouTuber kan. Nah, cuman waktu itu aku masih ingat Itzy, sebelum interview itu mereka tiba-tiba ngasih album kepada Hansol Nim gitu. Tapi nyamperin apa cuman dikasih? Di tanda tangan 5 orang ada pesan tertulis tangan gitu. Serius? Sumpah. Jadi kayak aku pertama kalinya itu kayak belum interview padahal bahkan. Kayak ngerasa wah. Tapi selain Kak Hansol ada dikasih juga nggak? Waktu itu cuman MC-nya yang dapat. Oke. Ya. Ditandatangani lagi. Jadi kayak merasa sangat dihargai gitu loh kayak. Wah. Aku nggak cuma dipandang. Kan bisa aja mereka, oh ini MC hari ini yang tanya kalian gitu. Tapi kayak setelah itu gara-gara itu aku kayak 1 bulan di mobil tiap hari kayak lagunya Wannabe. Sungguhan. Ini jadi gini loh, bukan yang lain sombong atau nggak ngasih enggak sih. Jadi kayaknya memang yang lain nggak perlu ngasih. Cuman itu pertama kalinya aku kayak paling berkesan dikasih gitu loh. Iya. Sampai sekarang saya simpan di rumah. Aku bentar ada yang lupa. Apa? Dita juga baik sih. Tapi masalahnya ketika aku ketemu Dita itu kayak kesannya kayak ketemu teman Indonesia gitu loh. Jadi, gitu ya? Karena waktu itu aku ketemu pertama kayak waktu itu kita ada acara MC bareng ya kayak gini ketemunya. Iya. Dita tuh kayak hanya dia kayak bener-bener apa ya seneng gitu loh. Kalau akunya kayak wah ini dia artis kayak lebih di atasku kesannya terus kayak tapi orangnya nggak sombong sama sekali terus sangat baik juga. Jadi Dita itu masalahnya mungkin karena kita bisa bahasa Indonesia dan juga lebih banyak kesempatan ketemu. Terus kan ya pernah rekaman Good Friends juga bareng. Jadi kayak kalau bisa dibilang baik ya Dita juga salah satu yang baik banget. Cuman kayak itu tak kecualikan karena kondisinya terlalu banyak kesempatan gitu loh dibandingkan yang lain. Oke. Gitu. Dita baik banget. Baik banget. Nomor HP berapa ya? Itu apa? Tak tunjukin. Enggak usah itu bercanda. Boleh deh. Cut dulu. Ini sungguhan. Ya meskipun punya nomor HP ya, aku tidak bisa chat atau apa. Emang sudah tidak punya ranah ke sana. Tapi ini ya untuk nomor HP juga uniknya itu bukan kayak aku, boleh minta nomor enggak? Dia itu malah waktu itu kayak, yuk kita. Jadi malah ditawari duluan gitu loh. Oke. Oh berarti aku harus ketemu Dita dulu. Iya sih sebenarnya. Kok kayak gak meyakinkan gitu aku mau ketemu Dita? Maksudnya kayak aku pikir kesempatan di mana gitu loh. Ditanya di situ soalnya kamu kontennya nggak ada hubungannya sama Korea. Dita sama memang nyambungnya cuma agama gitu loh. Sama Bali. Itu tok gitu. Istilahnya sama kayak kamu orang Bali. Temanku lo ada orang Bali kenal nggak? Iya makanya. Kirain Bali itu satu RT apa kan? Kan gitu. Bercanda. Ya, gitu. Iya. Jangan dibahasain. Saya mengkhawatirkan saja gitu. Iya ya udah mohon maaf ya Dita. Aduh sorry banget nih. Dita geli-geli. Ini masih ngomongin konten kreator kayak. Oke. Karena aku sempat tanya Tomo sama Yusuke kan. Oke. Mereka Mereka aku tanya mereka. Hai. Tomo, apakah kamu bikin konten di Indonesia nyaman? Oh, nyaman banget. Kalau di Jepang tidak, malu gitu. Nah, di Korea gimana Kak? Kenapa Kakak yang posisinya udah kerja kantoran yang udah kayak secara finansial tuh stabil Kak? Kenapa tiba-tiba jadi konten kreator yang belum tentu menjanjikan? Oh, tapi dan apakah di Korea itu konten kreator tuh levelnya tetap kayak dipandang rendah nggak? Ngerti nggak? Oke. Jadi ini ada 2 pertanyaan. Pertama-tama aku dulu sempat kerja kantoran, tapi kantornya bangkrut. Jadi beda situasi ya. Iya, jadi istilahnya kalau kereta tiba-tiba relnya hilang. Jadi saya harus mencari jalan sendiri. Nah, jadi pertama aku bukan memilih, aku ngerasa kayak tiba-tiba aku ini disuruh membuat keputusan dan akhirnya aku nyoba full time YouTuber dan ternyata bersyukur bisa sampai detik ini. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Maksudnya malu nggak sebagai konten kreator di Korea? Kalau di Korea sekarang kayaknya di negara manapun sekarang sama YouTuber dipandang agak lumayan bagus. Pekerjaan yang kayak apa ya? Paling diinginkan.
Benar. Ya, sama. Tapi kalau posisi Tomo dan Yusuki kan kayak beda negara, beda moodnya nih gitu. Kalau di Indonesia, wah, pasti nggak ngerti nih omongannya kayak gimana karena mereka juga nggak dikenal kan. Nah itu loh, aku itu kadang berharap karena aku tampangnya orang Korea ya. Iya. Jadi kalau kemarin kayak Yusuke kan ke Korea ya, kita Iya. nge-vlog bareng. Nah mereka itu di situ mau kayak pura-pura teriak. Misalnya nih mereka mau teriak-teriak gimana pun nggak apa-apa karena turis kan. Iya, itu maksudku Kak. Nah tapi kan aku orang Korea jadi kayak nggak bisa kayak gitu kan. Benar. Jadi kayak tapi harus bikin konten jadi kayak agak lebih susah. Tapi kalau misalnya tampangku ini sama sekali nggak Korea mungkin kan kayak pura-pura turis gitu ya. Yeah. Kayak pura-pura turis terus Yeah. kayak terus kayak gablok gitu kayak mendingan gitu. Tapi karena ya orang-orang ngerti Korea jadi kayak aku berusaha bikin konten tapi juga nggak pakai bahasa Korea tapi di Korea susah. Apakah itu faktor Kak Hansol bikin konten tentang konspirasi dan bikinnya kontennya di indoor terus? Salah satunya benar. Salah satunya itu itu. mengurangi stres paling enggak. Oke, berarti sama posisi kayak Tomomi Yusuki dong. Yang Waktu dimana di Indonesia. lebih nyaman Iya. lebih nyaman bikin konten di Indonesia daripada negara sendiri. Benar. Iya. Tapi kalau bikin konten di Indonesia jeleknya itu kayak dicap gimana ya kayak bikin konten ya. Ngerti Masa sih? Kayak apa ya? Kayak misalnya aku ke tempat-tempat wisata di Bali. Aku gak sebut tempat wisatanya. Cuman ngelewat doang. Terus kayak, bikin konten ya. Maaf ya kalau bikin konten di sini itu kan udah ada profit dari YouTube ya. Gitu langsung to the point ngomongnya. Siapa? Oh iya? Tempat wisata desa. Aku udah bikin konten, disuruh minta izin Kak. Pokoknya kamu harus bikin izin di sini, kita nggak bisa. Padahal sebenarnya desa itu nggak terkenal banget. Tempat wisata itu nggak terkenal banget. Maksudnya aku juga membantu mereka tuh mikir kalau konten kreator itu selalu profit. Nah untungnya kayaknya selama COVID ini ya di Korea, selama COVID ini kan di Indonesia juga ngerasa ya tiba-tiba e-commerce naik, penjualan online naik. Nah orang-orang mulai ngerasakan kayak digital marketing itu ngefek. Nah sehingga nggak semua toko, tapi toko-toko di Korea kalau misalnya kayak bilang aku YouTuber, terus ada gini ya kayak kita jelaskan aku ini YouTuber dan aku ada maksud baik. Biasanya sekarang ini kayak mulai silakan karena mereka ngerasa ini kesempatan gitu. iya. Ini malah kesempatan, ini bukan kok enak banget kamu nyari duit dari saya. Kayak sekarang kayaknya mulai ada sedikit perubahan di sisi itu. Jadi tapi juga inilah agak susah kayak ini saya sebenarnya YouTuber, ini channel saya kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya yang tadi Kakak bilang tuh udah bener sih Kak. Emang seharusnya reaksi apa ya? Misalnya pengusaha atau apa gitu, misalnya tempat wisata harusnya lebih sadar tentang ini kan marketing gitu ya. Iya, marketing juga. Nah, iya sih. Jangan ngelihat di sisi bahwa ini YouTuber nih nyari duit doang, AdSense gitu. Padahal sebenarnya kita di sana emang kebetulan lagi bikin konten aja. Itu Masalahnya ini loh, berpenghasilan. ada beberapa pihak yang kayak mungkin mereka ngerekamnya agak ngawur atau ngerekamnya kayak bagian-bagian yang tidak seharusnya direkam terus mengakibatkan akibat yang negatif. Jadi kayak mereka berhati-hati gitu loh mungkin kesannya. Tapi karena terlalu berhati-hati jadinya kita pun kayak menjadi nggak nyaman gitu loh. Oke. Tapi itu di sisi gini kayak di sisi ada konten kreator yang agak ngawur nih bikin kontennya kan. Tapi ini di sisi aku yang dimana aku udah izin dari awal. Nah, jadi terus aku udah ngikutin prosedurnya, tiba-tiba di menit terakhir misal saya nge-vlog Kak, langsung dikasih tahu ini dapat izin dari mana, barusan dikasih izin gitu loh, nggak kebayang aku maksudnya. Kalau ini ya harus izin ke dinas mana bla bla bla, aduh susah dah. Oke Kak, kita berhenti aja, kita nggak upload kok gitu. Nah aku delete deh sekarang, delete Kak. Udah kita berapa ngabisin transport 3 jam dari kota Denpasar. ketika gini paling enak itu kita pengen rekaman di toko A gitu ya. Yeah. Kebetulan kita ke toko ini. Ternyata yang punya toko kenal kita. Mas Hansol silakan. Langsung kayak rasanya waduh. Woi, semangat dong. Iya Kak. Aku gak tahu di Korea kayak gimana Kak. Di Indonesia itu ada beberapa karena gara-gara konten kreator lain atau YouTuber lain yang membuat kayak misalnya giveaway dan lain-lain. Semua YouTuber tuh dianggap bikin giveaway. Contohnya aku di bawah kan. Aku kan ada ketemuan anak kecil nih. Wih, Bang Tura tuh YouTuber bagi iPhone dong. Kebayang gak maksudku kayak bukan cuma jadi di Indonesia iPhone? Iya, to the point. Karena ada satu pionir yang membuat hal challenge kayak gitu. Semua YouTuber dianggap kayak gitu. Kalau di Indonesia kayak gitu ya. Kalau di Korea ada nggak yang hal-hal kayak Korea YouTuber mobil, giveaway mobil. Semuanya minta mobil. Maksudnya kayak ya ini kali ini kalau nggak salah kemarin 800.000 subscriber gitu ya. Giveaway mobil ya.
Tapi gini, di Korea harga mobil kan memang lebih murah. Jadi kalau misalnya ada 20 iPhone sama satu mobil harganya sama sih kalau di Korea. Serius? Iya. Tapi pandangan orang Korea segini nggak? Apa namanya? YouTuber kaya gitu. Iya, YouTuber kaya. Nah itu, YouTuber di Korea kan kaya. Saya tuh nggak sekaya itu gitu. Tapi dipandang ya, woi subscriber 5 juta pasti ini kaya banget. Bisa nggak? Wih lu YouTuber boleh dong bagi 1 juta. Pada konten kita tuh kayak gitu. Jadi kayak kita mau berbagi jadinya kayak kewajiban gitu. Kewajiban. Ya? Oh, iya, susah ya. Susah. Memang di Korea itu ada kata kita berbuat kebaikan tapi berulang-ulang, lama-lama dikira itu udah menjadi kewajiban mereka. Hak mereka. Ya, itu dikira hak nantinya. Jadi kayak awalnya kita kasih ini 1.000, besok kasih 1.000, lusa 1.000. Lain kali nggak dikasih marah. Iya. Nah, malah ngelunjak. Ya itu. Kok nggak dikasih saya? Itu nggak cuma di Indonesia, berarti di Korea juga sama. Iya itu namanya manusia ya. Iya berarti manusia kali ya. Apa aku karena terlalu lama tinggal di Indonesia, jadi aku menganggap Indonesia tuh kayak gitu. Kayaknya di mana-mana gitu. Di mana kayak gitu ya? Di mana-mana gitu. Ini kita lanjut pertanyaan kali ya. Oke. Aku kirim ke WA-nya Kak Ansol. Sekarang. Sebentar. Kirim apa? Kakak tinggal baca aja. Loh, ini beneran kamu transfer uang segini ke aku? Iya, aku emang kaya Kak. Kebetulan aku kebetulan dapat rezeki banyak gitu. Udah bukan masalah duit, dikit-dikit duit mulu. Bayangkan, 100 rupiah. Nih guys, nomor HP-nya Kak Ansol. Ini nomor HP-nya Tura. Gak penting, gak ada yang mau chat juga. Udah, tuh baca. Mana? Oke. Yang penting-penting aja. Kita tebak-tebakan guys ya. Kak Ansol mau bacain apa? Satu bagian aja atau gimana? Satu bagian menurut kakak emang terkesan buat kalau menurutku ini, dan sebenarnya ini aku mengambil referensi dari drama Itaewon sebenarnya. Iya. Ngopas. Bukan ngopas ya, aku terkesan kayak tiba-tiba teringat aja bagian itu. Jadi waktu itu waktu disuruh nuliskan, aku nuliskan ini. Apapun hal yang kamu lewati, Anda adalah seseorang yang membawa kebahagiaan buat kita. Anda kira diri Anda adalah batu tak berguna, tetapi sebenarnya Anda adalah batu terkuat yang tidak pernah bisa pecah. Dan batu yang paling bersinar di dalam kegelapan. Dan batu itu kita sebut diamond. Buat aku ya? Iya, buat Tura waktu itu, waktu ulang tahun. Jadi waktu itu aku ngerti Tura lagi. Jadi meskipun kita joke-nya kayak gini ya, kayak saling nyerang gitu. Tapi sebenarnya dia juga kayak tanya-tanya ke aku secara serius. Apalagi aku lebih tua gitu ya. Jadi mungkin kayak nyaman gitu loh buat tanya. Dan aku pun ngerti Tura melalui momen-momen yang susah. Jadi waktu aku disuruh nuliskan pesan ke Tura itu kayak aduh. Iya. Agak berat bebannya. Soalnya kalau misalnya orang lain kayaknya tinggal agak guyonan gitu. Iya. Tapi kalau Tura kayaknya aku ngerasa ini kayak kesempatan untuk bisa memberi sedikit semangat gitu loh. Kayak di satu sisi aku terbebani, tapi di satu sisi juga berterima kasih kayak diberi kesempatan yang penting gitu kayaknya. Ya akhirnya kayak aku mikir. Nah terus itu sungguh waktu itu Angel nyuruh aku nulis. Ya kamu yang nyuruh aku nulis kan ya? Suruh nulis. Itu aku langsung nulis kayaknya di mobil. Itu aku gak kenggan kayak oke, besok tak tulis gini. Jadi aku benar-benar kayak spontan. Nah di kalimat terakhir itu aku mikir apa ya pesan yang bisa tak kasih. Dan waktu itu kesannya Tura itu lagi lumayan stres. Bukan berarti sekarang kayak udah bersih gitu, enggak. Pasti ada stresnya masih mengalami masa kesusahan. Cuman kayak waktu itu kalau aku jadi Tura kayaknya aku tuh bakal ngira kayak aku ini goblok, aku ini bodoh. Kok aku lagi sih mesti kena masalah ini. Pasti ini salahku. Kayak pasti ada momen menyalahkan ke diri sendiri gitu loh. Dan juga merasa kayak aku gak berguna gitu. Nah aku mikir, aku pun pernah merasakan hal-hal itu. Tapi terkadang hal-hal itu yang nantinya akan membuat kita lebih bersinar gitu. Dan di Itaewon, di drama Itaewon itu ada juga kalimat yang kayak gitu. Dan itu kayak cocok banget gitu loh. Di saat kita ngira ini kayak batu gak berguna, ternyata itu adalah waktu kita ditempa, kayak diukir gitu menjadi diamond yang paling indah di dunia. Dan buktinya kamu gak mati, yaitu karena kamu kuat kayak gitu. Berarti maksudnya kayak kakak apa alasan kakak ngasih tahu sedetail itu dan kayak maksudnya kakak pernah di posisi itu nggak? Ini bukan ngomongin masalahnya, tapi kayaknya atau punya masalah masing-masing deh gitu. Setiap YouTuber pernah melewati masa susah kan? Iya, melewati masa susah. Maksudnya paling depresi tuh kayak apa sih yang bikin Kak Ansol tuh berat banget? Kalau aku sebenarnya kekhawatiran finansial itu yang paling ngeri buat aku. Soalnya waktu kecil itu aku kayak keluarga aku selalu kekurangan secara finansial gitu. Dan kejadian kali ini kan ada hubungan sama finansial juga. Jadi kayak aku bisa membayangkan wah betapa melelahkannya untuk melalui hal momen-momen itu gitu. Makanya kayak aku lebih wah ini pasti susah banget deh. Apalagi hubungannya sama uang. Apalagi kamu kayak baru mulai kayak menunjang karir gitu. Tapi udah kejadian. Jadi kayak itu bikin aku kayak
wah kalau itu aku, wah itu kayaknya bakal susah banget. Gitu. Tapi kakak pernah ke psikiater atau psikolog gitu nggak? Kayak Masih sampai hingga ini. Ya hari ini pun sudah minum obat. Kakak nggak ada kepikiran untuk kayak aku harus ada jeda dulu deh gitu. Kayak vakum mungkin di pekerjaan yang lelah ini, atau memang kayak. Nah itu aku juga sering direkomendasikan sama banyak orang. Kenapa nggak berhenti? Tapi disuruh berhenti pun khawatir. Waduh, jangan-jangan kita misalnya YouTuber ya, kita rest dulu gitu. Nah sudah istirahat mau balik, kita udah bikin konten nih. Tapi ternyata view-nya juga istirahat terus. Iya. Wah, bisa-bisa istirahat selamanya gitu loh. Jadi kayak sekali istirahat bisa-bisa nggak kembali ini gitu. Jadi kayak aku sendiri pun agak kesusahan untuk mengistirahatkan diri sendiri. Dan aku di situ nyadar ternyata aku ini orang lemah. Karena kalau kita ini adalah seseorang harimau, maksudnya seseorang yang gagah gitu ya. Harimau itu harimau karena dia itu di tengah hutan, dia itu berani tidur. Gak kayak gajah yang mau tidur itu ngecek dulu, aku diserang nggak ya? Karena dia bukan harimau. Tapi kalau harimau kan tengah hutan, wah tidur. Semua ayo yang mau nyerang aku silakan, aku ini berani kok. Tapi aku nyadar aku ini ternyata nggak sekuat itu. Jadi kayak harus selalu siaga gitu loh. Sehingga ya udah untuk aku untuk nggak kerja pun nggak mudah. Jadi bertahan kayak gini. Ini yang tak pilih. Yang bikin kakak kuat tuh apa? Yang bikin aku kuat ya. Kalau aku kuat kan kayak sebenarnya memang pasti setiap orang punya masalah beda-beda kan. Mungkin aku berada di posisi masalah yang terberat bagi aku gitu. Dan sekarang gimana aku melewati masa-masa itu, dan banyak juga yang nanya-nanya, Kak, kok Turah bisa sih ngelewatin masa-masa ini gitu. Karena orang tuh gak ngeliat masalahnya tentang masalahku ini. Mereka tuh ngeliat kok bisa ngelewatin masanya ini. Oke. Mereka tuh ngeliat gimana cara aku melewati masalahnya itu. Oke. Dan aku bilang gimana aku bisa kuat sampai sekarang. Ya karena aku ada faktor dorongan tentang diri aku secara finansial sama keluarga. Kalau aku sih, aku mikirnya dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ini masih mendingan kok hidupku. Hanya saja depresi. Oke. Dibandingkan dulu waktu aku masih kayak, waduh bener-bener kekurangan. Ini mending sih. Tapi memang secara mental aku burn out gitu. Jadi kayak, it's bad, tapi it's not the worst gitu. Dan juga kayak berusaha bilang ke diri sendiri, okay, it's a bad day, not a bad life. Jadi besok semoga lebih baik. Iya. Yeah. Yang buruk itu bukan hidup saya, hari ini aja yang buruk. Anjay. Besok bisa jadi hidup saya lebih baik. Bisa jadi. Gitu guys. Jadi dibalik happy-nya Kansol banyak juga nih problem-problemnya. Enggak ya? Problemnya soalnya. Gak tau ya, aku mikir Jepang doang yang depresi paling tinggi. Cuman kayak aku lihat baru cerita-cerita dari Kansol, terus kayak aku lihat di berita dan lain, depresi di Korea juga kayak tinggi juga aku lihat. Bagaimana? High five yang depresi. Aku dong. Oke. Kamu depresi Bang? Pakai ditanya lagi. Ngapain aku curhat selama ini ke Kansol? Enggak depresi. Maksudnya kayak sampai minum obat gitu. Oh, aku lebih ke pernah dua kali psikiater, 3 kali ke kok psikiater sama apa? Psikolog ya. 3 kali psikiater, psikolognya 4, 5 gitu. Cuman ke psikiater bukan sembuh karena kena obat itu ya, karena mahalnya itu sih. Jadi kayak wah, finansialnya membantu ya. Membantu kayak, saya sembuh nih gitu. Survival mode langsung. Iya, 700.000. Besok nggak datang kok aman gitu. Kayaknya udah ini sesi terakhir saya. Iya, terakhir ya. Cukup ya. Cukup. Oke, masuk akal. Depresi di Korea tinggi banget, dan kalau menurutku apalagi di Korea sama Jepang ini miripnya kan, itu kayak negara senioritas ya. Semakin tua itu pasti kayak diberi tempat yang lebih tinggi. Iya. Lalu karena kamu lebih berpengalaman dipandang tinggi, sehingga kayak selalu yang di atas itu selalu lebih benar gitu loh istilahnya. Secara kayak ya kasarannya, kasarannya. Nah, sehingga kalau misalnya anak muda itu ngerasa stres itu dibilang, kamu masih gitu aja kok udah stres. Perbandingan. Dulu saya itu enggak ada internet. Aku kira di Indonesia doang kayak gitu. Ya enggak, maksudnya semua orang gitu kan ya. Pasti semua negara gitu. Iya, semua negara kayak gitu berarti ya. Cuman di Korea itu kayaknya lebih parah karena senioritas gitu. Maksudnya senioritasnya kenapa? Kayak senioritas contoh, kayak misalnya kita kerja perusahaan ya. Oke, ada Jeswa A, Jeswa B gitu ya. Jeswa A usianya 35, udah beristri. Jeswa B enggak punya anak, usia 27. Jelas-jelas Jeswa B ini kerjanya lebih bagus, tapi yang naik jabatan Jeswa A. Sama kayak di Indonesia. Oh gitu, Indonesia gitu ya? Iya gak sih?
Iya gak sih? Mantapu gimana? Waduh, beda dong. Beda, itu kan perusahaan baru, udah disamain. Jadi kayak gitu. Jadi ya karena senioritas, kadang mereka itu sendiri ngerti. Oh ya sebenarnya yang B ini kerjanya lebih bagus, tapi maaf ya B, kita kasih A aja yang naik jabatan kali ini. Kasian. Oh, aku kira senioritasnya tuh karena kayak selalu dimarahin, terus kayak harus hormat dan lain-lain. Dia naik jabatan kan? Iya. Itu salah satunya. Tapi setiap kali anak muda, apalagi zaman sekarang, kita semua bisa ngerasakan. Mungkin zaman di Indonesia juga agak mirip ya. Zamannya papa mama kita gitu ya. Kerja keras, nabung, beli rumah bisa. Sekarang nabung, beli iPhone syukur-syukur. Iya gak sih? Bener. Iya kan? Iya. Iya kan? Apalagi mau beli rumah, tapi dibilang kamu ini gak bersyukur. Dulu zaman papa itu makan beras kekurangan, kamu udah bisa order online. Kan suka bilang gitu ya. Jadi kayak ketika anak muda itu bilang kita lelah, itu gak diizinkan. Kamu itu nggak layak untuk bilang lelah. Dibanding hidupku itu loh, kamu hidupnya harusnya bilang bersyukur kok. Jadi kayak semakin depresi. Iya, dipendam sendiri ya. Dan ketika bilang aku kayaknya depresi, kamu lemah deh. Jadi kayak orang yang membutuhkan pertolongan itu ditekan lagi. Mungkin kalau kamu ke Korea, nggak tahu ya, coba tanya Jerome lain kali. Udaranya di Korea itu langsung kayak agak kayak harus kerja keras gitu loh. Polusi. Di Indonesia itu kayak suasananya langsung santai gitu loh. Iya. Kayak nggak dikejar orang. Tapi di Seoul itu karena semua orang geraknya cepet ya. Kalau aku mau nyantai itu kayak bersalah gitu loh, ngerasa bersalah gitu. Oh iya. Sama. Misalnya kamu ke gym nih ya, tapi semuanya isinya orang-orang yang nge-gymnya kayak, kan berarti kamu olahraga gini, oh kayak paling rajin. Tapi bayangkan kamu ke gym gitu ya, kamu olahraga gini yang gitu, kamu kan pasti kayak waduh sih, aku nggak rajin ini olahraga, kayak terstres. Kebayang. Bayangkan kalau kayak di Korea itu semua kayak kerjanya itu rajin gitu, jadi kayak terpacu sehingga lebih melelahkan. Aku stres, aku pengen istirahat, tanya teman, kamu yang lemah ngeliat semua kerja keras lebih maksa lagi. Jadi istilah kayak lilin udah nggak bisa dibakar lagi, akhirnya yuk depresi kayaknya. Kalau menurutku gitu. Oh gitu. Jadi kayak udaranya itu, atmosfernya itu, suasananya beda sehingga kayak selalu berusaha memberikan yang terbaik di saat kita membutuhkan istirahat. Tapi rata-rata di ibu kota kayak gitu juga gak sih? Kayaknya iya sih, sebenarnya mana aja mirip, cuman Korea agak lebih beda dikit. Lebih parah dikit. Okay. Ini karena aku pun selama aku bolak-balik Korea Indonesia ini bisa ngerasakan kalau aku di Indonesia gitu kayak bikin konten kayak agak nyantai, tapi kalau di Korea itu kayak ini nggak bisa dijelaskan ya. Wah, tapi ini menarik sih. Menarik. Ini aku nanya yang ini Kak. Kayak gini, Bali sama Jakarta beda kan udaranya? Bali beda. Nah itu kayak gitu, tapi udaranya Jakarta itu kayak Bali, Seoul itu jadi kayak Jakarta Bali ya. Iya. Tapi Seoul sama Jakarta itu kayak Jakarta itu Bali buat orang Korea. Iya. Seoul itu kayak Jakarta buat. Oh iya. Ngerti, tingkat stresnya itu lebih tinggi lagi gitu. Kayak gitu maksudnya. Iya, ada pesan-pesan terakhir gak buat netizen yang mungkin lagi ada masalah atau memang lagi mencari jati dirinya? Silakan Kak Ansol, sepatah 2 kalimat. 2 kalimat ya. Bebas. Berapa aja boleh? Kalau aku bilang semakin susah hidup Anda, kayak Tura, kayak aku juga kita pernah melalui kesusahan. Kalau kamu melalui jalan susah yang tidak dilewati orang lain, artinya kamu harus melewati jalan spesial nantinya. Jadi kamu ini lagi dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang spesial. Jadi jangan bilang kok aku sih yang kayak gini, karena suatu hari kamu bakal bilang inilah saya, inilah kespesialan. Oke? Yap, kayak gitu. Ngece ini pasti. Enggak dong. Okay. Keren banget Kak. Oke, thank you. Thank you ya. Nanti kita curhat setelah ini ya. Oh, curhat selain itu direkam. Itu yang jadi konten, ini yang buat ini kan, cuman buat scrap gitu kan. Ya, mungkin segitu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Niza Buce 4 Pisasan Nanas Instagram, Tura Partena. Hanzol Chang 110. Iya, nanti kalau misalnya kalian ada request bikin konten apa, silahkan komen di orangnya itu tersebut. Jangan Pinter juga ya. Iya dong, masa komen dia kan kok aku minta tolong lagi. Suruh aja ke konten kreatornya itu. Di spam dulu gitu. Podcast dong di Belinsky gitu. Iya segitu itu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Paka-paka. Bye-bye. Pinter ya. Pinter dong.